Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wal ifadata wal istifadah wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wad dilalata ala al huda wad du'a ala al khair. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid darain ila an qala Al-hadithul ashir, hadis yang ke-10. Sababu ijabatid du'a, sebab dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, wa inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin. وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء Ya Rabbi, Ya Rabbi, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wal malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabalah, rawahu Muslim. Hadis yang ke-10 ini adalah memberikan pelajaran kepada kita dan menyebutkan syarat dikabulkannya doa adalah bahwasanya dengan melalui makanan-makanan yang baik. Maka hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhir, yang pernah kita jelaskan bagaimana biografinya. Beliau Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha tayyibun." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah baik, suci. Apa maknanya baik, suci itu? Munazzahun 'anil naqais wa muqaddasun 'anil afat wal 'uyub. Baik atau suci di sini maksudnya adalah suci dari segala sesuatu kekurangan. Ini adalah kewajiban kita untuk mempercayai Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala kekurangan. Allah tidak memiliki kekurangan. Kalaupun Allah tidak menampakkan zat atau wujudnya, itu bukan merupakan kekurangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat, maka itu bukan menunjukkan kekurangan. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berhuruf, tidak bersuara, maka itu juga bukan menampakkan kekurangan. Justru itu adalah merupakan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ay la yaqbalu syai'an min aqwalil 'abdi wa a'malihi wa amwalihi illa ma kana thayyibah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati zatnya dengan sifat yang baik, ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati dengan sifatnya yang maha baik, yang suci, maka kemudian Allah Ta'ala berfirman, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyibah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
sesungguhnya Allah itu baik, Allah itu suci, maka Allah tidak menerima kecuali dari atau bersumber sesuatu yang suci dan baik pula. Apa yang dimaksud dengan suci dan baik tersebut? Yang dimaksud di sini adalah sesungguhnya Allah tidak menerima perkataan atau munajat, permohonan dari seorang hamba kecuali berasal dari amalan yang baik. Kecuali berasal dari amalan yang baik. Ketika kita berdoa, maka kita tunjukkan bahwasanya kita beramal dengan amal yang baik. Maka andaikan kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah tanpa melalui amalan-amalan yang baik, maka niscaya Allah tidak mengabulkan doa kita. Ay hasanan khalian minal mufsidat wal muharramat, yakni baik dari segala sesuatu yang tidak baik, suci dari segala macam kotoran. Nah, Allah Ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib, maka dengan itu pula amal mereka diangkat oleh Allah. Karena apa? Karena melalui ucapan-ucapan yang baik. Maka salah satu wasilah agar amalan kita diterima oleh Allah, maka hendaknya kita ini mengeluarkan kata-kata yang baik, mengucapkan kata-kata yang indah, berlaku kalimat-kalimat yang bagus, yang agung dari setiap ungkapan dan ucapan kita, hingga ini menjadi sebab bahwasanya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak akan mungkin di samping kita ini rajin sholat, di samping kita ini rajin mengaji, tapi di samping itu juga kita ini suka nak carot, ya kan? Suka ngomong kotor, suka misu kata orang Jawa. Ya, walaupun kita rajin ibadah, walaupun kita suka baca Al-Quran, tapi kita punya hobi yang tidak baik, suka berkata-kata yang tidak baik, maka bisa jadi amalan yang kita lakukan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan menerima amalan kecuali kita memiliki ucapan, kalimat yang keluar daripada omongan kita ini adalah sesuatu yang baik. Kenapa demikian? Karena salah satu alasan ungkapan kebaikan seseorang itu adalah landasan daripada perilakunya. Perilakunya baik, maka ungkapannya juga baik. Tata keramanya baik, maka ucapannya juga baik. Tapi kalau perilakunya sudah tidak baik, maka begitu juga apa yang keluar dari mulutnya juga tidak baik. Wal amalus salih yarfa'uhu. Nah, dikatakan di sini bahwasanya salah satu contoh kalimat yang baik itu seperti zikir. Dikatakan di sini nahwu la ilaha illallah. Contohnya seperti mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Apakah cukup kita ini berla ilaha illallah saja? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tanpa dibarengi dengan amalan yang baik? Tidak cukup. Tidak cukup. Maka dijelaskan oleh penulis, dijelaskan oleh yang menjelaskan hadis ini dengan apa? Firman Allah Ta'ala yang berbunyi wal amalus salih yarfa'uhu. Kemudian kalimat tauhid yang dia baca tadi bisa diangkat oleh Allah berkat amalan soleh yang dia perbuat. Berkat amalan soleh yang dia perbuat. Nah, makanya ucapan dengan perilaku ini harus selaras, harus sesuai. Jangan kita hanya memiliki hobi yang baik, rutinitas yang baik, tetapi ucapan kita ini belum baik. Suka bohong, suka dusta, sumpah palsu, ngadu domba, fitnah sana sini, ghibah, namimah dan yang sebagainya. Walaupun kita rajin solat, walaupun kita rajin ibadah, solat kita, apapun yang kita kerjakan tidak akan diangkat oleh Allah sebab ucapan-ucapan kita yang tidak baik. Apalagi ucapan ini berkaitan dengan manusia. Apalagi ucapan ini berkaitan dengan manusia. Sehingga dalam hal ini Nabi pernah didatangi oleh salah seorang yang mengadukan hobi tetangganya.
Tetangganya punya hobi. Rasul SAW ditanya oleh sahabat Nabi, "Ya Rasulullah, lana jarun." Kami punya tetangga wahai Rasul. Tetangganya ni perempuan. Imra'atun tasumun nahar wa taqumul lail. Ni perempuan, Bu, dia punya hobi luar biasa, bukan kaleng-kaleng. Apa hobinya? Setiap hari puasa, setiap malam dia tahajud. Ya. Setiap hari dia puasa, siang harinya, malamnya dia tahajud. Ini amalan para nabi ini. Ya. Tiap hari puasa tanpa putus. Tiap malam tahajud tanpa putus. Walakin ghaira annaha tu'dhi jiraniha bilisaniha. Tapi di samping itu, kata tetangganya, wahai Rasul, sangat disayangkan. Ya. Di samping hobinya yang bagus, yang mulia, yang baik, dia punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Kata Nabi, kebiasaannya adalah tu'dhi jiranaha bilisaniha. Seringkali dia itu mengganggu tetangganya dengan lidahnya. Ya, suka mengganggu tetangganya melalui lidahnya. Ya, kalau tetangganya pakai gincu tebal, komen dia. Tebal benar kak gincu tu? Dah kena ke undangan dah. Kalau tetangganya pakai baju, beda kerudungnya dengan bajunya, lalu dia bilang apa? Pasti kerudungnya dikasih orang, karena tidak sesuai warnanya dengan baju. Ya. Kalau tetangganya beli kendaraan baru, pelatnya masih XY, dia bilang itu, pasti kredit, bukan cash. Nah, kalau cash apa? XX. Tidak? Double X. Kalau kredit, XY. Tidak tahu tu dapat ilmu dari mana tu. Ya. Ada yang ngasih tahu saya, Pak Ustaz, kalau pelatnya XY itu masih kredit, kalau double X itu cash. Bisa tahu pula bapaknya semua. Ya. Nah, semuanya di komen yang berkaitan dengan orang lain itu menjadi ya buah bibirnya. Seakan-akan bibir ini indah-indah kalau tidak membicarakan hal orang lain. Lalu bagaimana tanggapan Nabi SAW? Kata Nabi SAW, la khaira fiha innaha finnar. Walaupun tiap hari dia puasa, walaupun tiap hari dia qiyamul lail, tapi kalau dia punya hobi yang semacam ini, lidahnya menjadikan tetangganya tidak aman, lidahnya menjadikan orang lain tidak merasa aman karena lidahnya, keberadaan lidahnya, maka di mana tempat orang tersebut? Tempatnya adalah di neraka. Makanya kalau kita ini rajin ibadah, ya, maka kita berharap, ya, ibadah ini membentuk karakter kita menjadi baik. Kita tidak pernah lagi kata-kata kasar kepada orang lain, tidak pernah berkata kasar kepada istri, tidak pernah berkata kasar kepada saudara, tidak pernah berkata kasar kepada tetangga, tidak pernah berkata kasar kepada karyawan. Nah, kalau kita rajin ibadah, ya, kata-kata yang keluar dari ucapan kita adalah kalimat-kalimat yang indah, menunjukkan ibadah itu diterima oleh Allah. Tanda qabulnya amalan seseorang adalah dilihat daripada kata-katanya. Tapi kalau kata-katanya sudah tidak baik, ya, seringkali menyinggung, melukai, menyudutkan, mengadu domba, memfitnah, ini alamat orang yang semacam ini, amalannya itu tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ay yaqbaluhu wa yuthibu alaihi wal 'amalu shalih yarfa'uhu. Sebab amal soleh tadi Allah menjadikan semua permohonannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Maka barang siapa yang berharap agar dia dapat bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka bersegeralah dia itu memperbanyak untuk beramal amal soleh. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Sehingga dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan bahwasanya jangan sampai kalian, sekalipun tujuannya adalah untuk bertayamum, tetapi harus menggunakan debu yang suci dan yang baik. Wa naqala an Ibni Abbas. Okey. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sesuatu kecuali bersumber dari yang baik. Ya. Ada hamba Allah amalnya baik, tapi ucapannya yang tidak baik, belum diterima oleh Allah.
Ada hamba Allah ucapannya baik tapi amalnya juga tidak baik, belum diterima oleh Allah. Ya. Ucapan dan amal ini kedua-duanya harus sinkron, harus kompak. Kayak kita pakai baju, pakai celana harus serasi, kompak supaya kelihatan indah. Tidak mungkin kita ini ya hanya fokus mengenakan pakaian ya tubuh saja, tapi kita tidak fokus untuk memakai celana. Akan ditertawakan orang kita, auratnya kelihatan. Dan tidak mungkin kita ini hanya perhatian untuk memakai celana, tapi tidak mau memakai baju, maka akan mudah masuk angin. Yang kita perlukan di sini adalah pakaian yang indah. Pakaian yang indah itu adalah ucapan yang baik disertai dengan perilaku yang baik juga. Nah, maka di sini menjadi syarat apabila amalan kita ingin diterima oleh Allah, maka hendaknya kita ini berperilaku atau berkata-kata yang baik. Itu satu kesimpulan. Kesimpulan yang lain, kata penulis bahwasanya yang dimaksud dengan sesungguhnya Allah itu suci, baik, tidak menerima kecuali melalui sumber yang suci adalah makanan. Makanan. Wa naqala an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala man iktasaba malan haraman wa tasaddaqa bihi lam yaqbal minhu. Artinya tujuan baik itu bukanlah keutamaan. Ya, bukanlah keutamaan. Setiap orang punya tujuan baik, ya, tapi dasarnya baik atau tidak? Tidak. Maka tujuan itu tidak menjadi baik. Maka dikatakan di sini bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala mengatakan, barang siapa yang mencari harta atau yang berpenghasilan bersumber dari yang haram, kemudian dari yang haram tersebut pekerjaannya, sumbernya, sebabnya dari yang haram tadi dia sedekahkan, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal bersedekah itu baik tidak? Baik tidak? Oh baik. Siapa yang tidak suka dengan sedekah? Ya, semua mau menjadi ahli sedekah. Ya, sedekah itu baik karena membantu orang, meringankan orang. Tapi maaf, kalau sumbernya dari yang tidak baik, walaupun tujuannya baik, tidak akan diterima oleh Allah. Walaupun tujuannya baik, tujuannya saya baik Pak Ustaz, supaya orang itu terbantu, supaya orang itu ringan bebannya. Iya, tapi maaf Pak, sumbernya Bapak ini, pendapatan Bapak ini yang tidak baik. Lalu bagaimana dengan harta saya? Hartanya tidak ada manfaat sama sekali apabila bersumber daripada yang haram. Kalau sudah harta bersumber daripada yang haram, tidak ada manfaat sama sekali. Makanya dikatakan di dalam sebuah syair ilmu fiqih, Al-Imam Ibn Ruslan mengatakan, wa ta'atun mimman haraman ya'kulu mithlul bina fawqa maujin yuj'alu. Orang ya yang membangun ketaatan, artinya dia lakukan ketaatan, dia solat, dia puasa, dia sedekah, dia zakat, dia haji tiap tahun, umrah tiap bulan, tapi pekerjaannya adalah pekerjaan yang haram. Imam Ibn Ruslan menggambarkan, mengibaratkan laksana orang yang membangun istana di tengah laut. Kira-kira bisa tak? Tidak bisa. Orang yang membangun istana di tengah laut tidak akan bisa. Membangun bangunan di tengah laut tidak akan bisa. Ya, mustahil. Sama halnya orang yang bekerja, ya, pekerjaannya haram. Orang yang mencari nafkah dengan cara yang haram, kemudian dia jadikan yang haram itu untuk menjadikan dirinya taat, maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Bapak pernah lihat tak? Ya, orang yang bekerja yang tidak baik kemudian dia jadi ahli ibadah? Tidak pernah. Tidak pernah. Ya, orang yang pekerjaannya yaitu tidak halal ya. Ya. Pekerjaannya tidak halal, kemudian dia jadi ahli ibadah. Pernah? Tidak pernah. Ya, kalaupun dia rajin ibadah, bisa jadi itu kedok.
Bisa jadi itu kedok untuk menutupi kekurangannya. Dan itu banyak terjadi. Dan itu banyak terjadi. Ya. Di samping dia itu pekerjaannya yang haram, dia tutupi dengan dia itu berpakaian muslim terus, ibadah terus. Yang dia lakukan bukan tulus karena Allah, tetapi yang dia lakukan itu adalah hanya sebuah kedok. Ya, hanya sebuah kedok, karena memang sudah janji Allah. Allah tidak akan menerima ibadah seseorang apabila ada sesuatu yang haram masuk ke dalam dirinya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala mengatakan, man kasaba malan haraman fatasaddaqa bihi lam yakun lahu fihi ajrun wa kana ithmu alayh. Ada orang pekerjaannya haram tapi dia gemar sedekah. Dia gemar sedekah. Kata Abu Hurairah apa? Lam yakun fihi ajrun. Tidak ada pahalanya. Setiap sedekah yang dia keluarkan tidak ada pahalanya. Kalau orang yang bersumber dari yang halal, setiap sedekah yang dia keluarkan pahala. Setiap sedekah yang dia keluarkan pahala. Tapi kalau bersumber dari yang haram, setiap sedekah yang dia keluarkan, maka bukan mendapatkan pahala, sebaliknya mendapatkan dosa. Semakin banyak dia mengambur hartanya untuk bersedekah, semakin banyak pula dosa yang dia terima. Jangan berharap itu pahala, enggak, tapi justru itu adalah dosa. Kenapa? Karena ketaatan dibangun di atas kemaksiatan. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan radhiyallahu taala anhu, man anfaqa minal haram fi ta'atillah kana kaman tahhara thawba bil bauli wa yukrihu at-tasadduq bima fihi syubhah wa bit ta'amir radi' kal hubbil qadim wal musawwis idza in kana ta'amuhu jaydan. Qala Allah Ta'ala lan tanalul birra ay ath-thawabul kamil hatta tunfiqu mimma tuhibbun ay tatasaddaqu min ahabbi amwalikum. Walidha kana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma yatasaddaq bis sukari wa yaqulu inni uhibbu. Dan daripada Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwasanya man anfaqa minal haram, barang siapa yang berinfak tapi dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang haram, walaupun tujuannya adalah untuk melaksanakan ketaatannya kepada Allah, maka orang tersebut sedang mencuci baju tetapi dengan air kencing. Pakaian saya najis nih, kena kotoran burung, kemudian ada airnya ternyata air kencing yang saya buat cuci pakaian saya terkena najis. Itu bagaimana jadinya? Hancur. Hancur status maksudnya, bukan pakaian saya yang hancur, tapi statusnya tujuannya ingin menghilangkan najis, tapi justru menambah najis. Beresiko. Begitu juga orang yang bersumber dari yang haram, tujuannya untuk mensucikan dirinya dengan sedekah tadi, supaya dilihat orang ahli sedekah dia. Supaya dipuji orang ahli sedekah dia. Supaya image di mata orang dia sebagai dermawan. Dia berharap seperti itu. Pandangan orang, penilaian orang dia itu baik. Tapi justru sedekah yang dia keluarkan itu tidak akan menjadikan dia itu baik. Justru sebaliknya menjadikan dia itu bertambah buruk. Nah, itu apabila dia itu mengeluarkan harta apabila bersumber dari yang haram. Begitu juga dimakruhkan bersedekah dari harta yang bersumber dari syubhat, tidak jelas halalnya, tidak jelas haramnya, tapi dia sumbangkan. Ini hukumnya makruh. Dan begitu juga tidak dianjurkan untuk mensedekahkan makanan yang tidak kita sukai. Biasanya kita jadi hobi begitu tuh. Begitu makanan udah mau basi, udahlah sedekahkan ya ke orang. Begitu makanan sudah berubah, sedekahkan ya ke orang. Ini terutama bulan puasa. Sisa takjil di rumahnya disumbangkan untuk orang yang habis tarawih. Betul enggak?
Orang tadarus di masjid, mak, itu sisa makanan tuh coba kasih orang yang lagi tadarus di masjid. Makruh hukumnya, Pak. Makruh. Ya, kita juga kalau dibalik mungkin tidak mau. Sisa makanan orang diberikan kepada kita. Mau tidak kita? Tidak mau kita. Gengsi kita. Tapi kenapa ini berlaku untuk orang lain, tidak berlaku untuk diri kita? Ya. Kenapa kita tidak bisa memberikan sesuatu yang terbaik? Sama halnya dengan kita. Kita inginnya yang terbaik untuk diri kita. Begitu juga orang lain. Orang lain juga menginginkan yang terbaik untuk diri mereka. Tapi jangan sampai kita itu membalikkan keadaan. Untuk diri kita, kita ingin yang terbaik. Tapi untuk orang lain, kita berikan bukan yang terbaik. Masak lauk saking banyaknya lebih. Tapi lebih ini disimpan dulu. Begitu sudah mau berubah, baru disedekahkan kepada tetangga. Bu, mau rendang? Mau. Mana rendangnya? Oh ini, Masya Allah, ngasih rendang ya. Dalam hati dia, udah seminggu udah di kulkas. Maka saya kasih. Kalau masih fresh, enggak mau saya kasih. Sayang saya. Berarti menunjukkan sesuatu yang kita beri itu belum mencapai tingkat kebaikan. Nah, makanya di sini dikatakan kalau Allah Taala, ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mencapai kebaikan yang sempurna kecuali setelah kalian menginfakkan, memberikan, bersedekah dengan sesuatu yang kalian sukai. Maka dicontohkan di sini, ay tatasaddaqu min ahabbi amwalikum, bersedekahlah kalian dengan harta yang kalian sukai. Dicontohkan di sini seperti sahabat Sayyidina Abdullah bin Umar, suka bagi-bagi manisan. Ketika ditanya, wahai sahabat, kenapa suka sekali membagi-bagikan manisan? Apa jawab Sayyidina Abdullah bin Umar? Karena manisan adalah termasuk makanan favorit saya. Karena manisan adalah termasuk makanan favorit saya, makanya saya bagi-bagikan supaya kebaikan ini menjadi sempurna. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Ini sebaliknya. Di rumahnya masak rendang, masak opor, sisa sayur asam yang dikasihkan orang. Itu pun banyak kuahnya sama daun. Jagungnya udah tidak ada. Apalagi yang kayak kacang tuh, itunya juga udah tidak ada. Ya, apa namanya? Nangkanya udah tidak ada, sisa daunnya ya tuh, daun sama kacang panjang dikasih. Oh ini saya masak sayur asam, kasih banyak. Padahal di rumahnya masih ada rendang, masih ada opor, tidak mau dikasih orang. Nah, yang semacam ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jangan berinfak atau memberikan harta kita kepada orang lain yang kita menurut ini tidak layak bagi kita. Sama halnya dengan pakaian. Ya, telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panti asuhan, ya. Ini saya punya pakaian lebih nih buat anak-anak bekas cucu saya. Oh, makasih banyak Bu. Mana pakaiannya? Pakaiannya udah koyak-koyak. Koyak ketiaknya, koyak kangkangnya, resletingnya udah lepas. Ya. Nah, ini namanya bukan berinfak, tapi ini justru ya, lain daripada infak, lawan daripada infak, memberikan sesuatu yang tidak baik. Jangan demikian. Ya, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna, pasti kita semua ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisi Allah, betul? Pasti kita ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna di sisi Allah. Tidak mau kita mendapatkan kebaikan itu separuh. Ya. Tidak mau kita mendapatkan kebaikan itu separuh. Pasti semua kita ingin mendapatkan kebaikan yang sempurna dari sisi Allah. Maka berikan juga yang penuh dengan kebaikan. Wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Dan begitu juga sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, yakni kita semua, sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Ay siwa bainahum fil khitab biwujubi aklil halal. Perintah Allah kepada Nabi sama halnya dengan perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Dalam hal ini apa perintah Allah? Kulu minat thayyibat.
Ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat. Wahai para utusan Allah, kata Allah, wahai para utusanku, maka makanlah dari sesuatu yang baik. Makanlah dari sesuatu yang baik. Ya, ay al halal. Dengan makanan yang baik tadi, wa'malu salihan. Niscaya kalian bisa melakukan amal soleh. Ternyata modal amal soleh itu bersumber dari makanan yang baik. Orang giat ibadah, giat taat, giat melakukan amal soleh, sumbernya dari makanan yang baik. Kalau sudah makanan tidak baik itu Pak, semua ketaatan itu dilakukan itu dengan paksaan. Dengan paksaan, tidak tulus. Berat. Terpaksa melakukan ini. Kenapa? Malu kalau dilihat orang saya tidak melakukan. Malu sama anak buah, malu sama jamaah, malu sama pengurus, malu sama tetangga. Apa yang dia lakukan itu bukan tulus. Sebab apa? Ada sesuatu yang tidak baik masuk ke dalam tubuhnya. Tapi kalau dia makan makanan yang halal, niscaya anggota tubuhnya itu akan rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum ay min halalin ma khalaqnahu naf'an lakum. Wa sumiyal halal thayyiba lianna syari' thayyabahu liaklihi wa illam yastalidhu. Nah, di sini maksud daripada firman Allah Ta'ala, makanlah, wahai orang yang beriman, makanlah dari atau bersumber dari sesuatu yang baik. Ya, apa-apa yang telah kami karuniakan kepada kalian. Apa maksudnya? Maksudnya adalah makanan halal sudah pasti baik. Makanan yang halal sudah pasti baik. Walaupun rasanya tidak nikmat. Walaupun rasanya tidak nikmat. Karena statusnya halal maka menjadi baik. Walaupun rasanya tidak nikmat. Tapi sebaliknya, makanan yang tidak halal walaupun nikmat tetapi akan mengandung sesuatu yang buruk. Nah, saya kasih contoh misalkan. Ya, misalkan ada air putih. Ada air susu. Nikmat mana, air putih atau air susu? Air susu, ya kan? Air putih berasal dari yang halal, sementara air susu berasal dari yang haram. Kira-kira yang bersiko mana? Air susu. Tapi nikmat, ya, tapi bersiko. Kenapa? Karena statusnya. Jadi kita jangan melihat, ya, kita jangan lihat kemasannya. Kita jangan lihat nilainya, tapi kita lihat statusnya. Walaupun sesuatu itu tidak enak tapi halal, maka itu yang terbaik untuk kita. Walaupun sesuatu itu enak namun tidak halal, maka ini bukan yang terbaik untuk kita. Jelas Pak ya? Paham ya? Maka jangan terkecoh dengan yang namanya kemasan. Jangan terkecoh dengan yang namanya penilaian. Orang bilang, oh ini enak, gini. Tapi dalamnya mengandung haram, maka tinggalkan. Dalamnya mengandung yang haram, maka tinggalkan. Oh ini tidak enak Pak Ustaz, pahit. Tapi ini jelas halal, maka itu adalah baik untuk kita. Wal haram wa in iltadza bihi akiluhu yuhaddu ila al-iqab. Nah itu tadi kata beliau, walaupun air putih ini menurut kita biasa saja, tidak ada kenikmatan di dalamnya, berbeda dengan air susu, tapi justru ketika kita tahu mengkonsumsi air putih ini yang statusnya adalah halal, maka resikonya kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi sebaliknya, walaupun gelas ini isinya susu, menurut kita nikmat, nyaman, segar, dan lain sebagainya, tapi karena bersumber dari yang haram, maka resikonya kita akan mendapatkan siksaan. Ya, akan mendapatkan siksaan. Fahwa mudurrun, yaitu membahayakan. Anna Umar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala qala yawman inni akaltu layla hamasan wa adasan fanafakhani faqala lahu ba'd al-qawm ya amiral mu'minin inna Allah ta'ala yaqul fi kitabihi kulu min tayyibati ma razaqnakum.
Faqala Umar hayhat hayhat dhahabtu bihi ila ghairi madhhabihi innama yuridu tayyibul kasbi wa la yuridu tayyibut ta'am. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau itu pernah suatu kali ya makan makanan yang mana makan makanan ini membuat dia itu terlelap. Terlelap. Maka kemudian para sahabatnya beliau mengatakan bahwasanya, mengingatkan beliau, makanlah dari sesuatu yang baik yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Sesungguhnya saya makan makanan ini karena tergiur akan kenikmatannya hingga membuat saya itu terlelap. Ini Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ya. Orang jarang makan dengan makanan yang nikmat. Sekali makan nikmat terlelap. Ya, terlelap. Nah, itu yang membuat kita banyak terlelap karena banyak mengkonsumsi makanan yang nikmat. Daging semua dimakan, sapi, kambing, ikan semua dimakan. Kekenyangan akhirnya membuat kita terlelap. Kenikmatan inilah yang membuat kita itu terlelap. Kenikmatan inilah yang membuat kita itu terlelap. Hingga akhirnya terlelap ini yang membuatkan kita itu lupa. Yang membuat kita itu lalai. Tapi sebaliknya, banyak orang menikmati sesuatu yang barangkali menurut kita itu tidak nikmat, tapi justru membuat orang itu semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu tarku tabassut fil at'imah al-mubahah li'annahu laysa min akhlaqis salaf. Dikatakan di sini juga bahwasanya akalut thayyibat yurithu ridha 'anillah. Makan dari makanan yang baik, yakni yang halal, maka itu akan membuat kita itu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa tatimmu thayyibat bi syurbil ma'il barid asbul ma'il fatir ala yadi 'inda ghusliha. Dan ingat, ketika kita mengkonsumsi makanan-makanan yang baik, maka makanlah dengan cara yang baik pula. Ya, agama Islam mengatur semuanya, sampai cara makan juga diatur. Walaupun makanan yang ada di hidangan di depan kita, hidangan ini hidangan yang baik, bersumber dari yang baik, tapi tolong untuk memasukkan makanan ini ke dalam tubuh kita juga dengan cara yang baik. Di antara dengan cara yang baik adalah mengucapkan sebelum menyantap makanan, berdoa mengucapkan bismillah. Atau ditambah dengan doa-doa yang ma'thur, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Supaya apa? Supaya makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu juga menjadikan makanan itu baik untuk tubuh kita. Maka tugas kita bukan memperhatikan sumber makanan saja, dari mana makanan ini, tapi juga harus mampu menjadikan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu baik. Sekarang saya kasih contoh. Di depan saya ada orang belikan saya sarapan misalkan. Ya, Pak Ustadz, ini saya belikan sarapan. Orang itu saya tahu, orangnya baik, pekerjaannya halal. Ya, maka saya nyantap makanan ini. Ketika saya santap, saya baca bismillah, tapi maaf, saya ini tidak nyinggung ya, cuma nanu aja. Saya makan dengan tangan kiri, padahal mestinya saya makan dengan tangan kanan. Apakah yang saya makan tadi itu sudah cukup baik? Tidak. Halal, tapi belum baik. Apanya yang tidak baik? Caranya yang tidak baik. Makanya dikatakan di situ adalah halalan thayyibah. Bukan saja kualitasnya halal, tetapi juga dengan cara yang baik. Ini yang diinginkan Allah oleh kita. Allah menginginkan kita semacam ini. Bukan saja memperhatikan makanan itu sumbernya dari mana, tetapi bagaimana cara memasukkannya itu kepada diri kita. Begitu juga dalam halnya ketika kita berumah tangga. Kita kerja siang malam, pagi sore. Ya, banting tulang, pekerjaan kita halal. Tapi ketika kita mendapatkan harta, tolong digunakan dengan cara yang baik. Pekerjaannya halal, sumbernya halal,
Tapi ingat, harta digunakan dengan cara yang baik. Jangan harta digunakan dengan cara yang tidak baik. Begitu kita dapat harta halal, tapi disalurkan ke jalan yang tidak baik. Istri diajak dugem, betul tidak? Anak-anak belum cukup umur, diberikan dibelikan handphone, dibelikan kendaraan, padahal anaknya masih SD, sudah dibelikan kendaraan. Yang jelas ini mudarat untuk anak kita. Tapi Pak Ustadz, ini dari yang halal. Iya, yang halal. Tapi cara bapak memberikan harta kepada anak bapak tidak baik. Ya, berikan kebaikan dari harta tersebut. Kalau harta itu benar-benar halal, ya, maka kita harus menggunakannya dengan cara yang baik. Kalau orang saja, ya, harta dari sumber yang tidak baik, yang tidak halal, dia gunakan untuk yang baik, apalagi kita yang bersumber dari yang halal. Ada orang bekerja di tempat yang haram, pekerjaannya haram, bersumber dari yang haram, itu dia gunakan untuk tujuan yang baik, maka apalagi kita yang jelas bekerja dari sumber yang halal, kita gunakan juga untuk kebaikan. Jangan mentang-mentang ini harta saya Pak Ustadz, saya banting tulang, betul. Tapi ingat, apa yang Anda keluarkan akan dipertanggungjawabkan oleh Allah, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ketika Anda membelikan kendaraan untuk anak Anda, maka Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Ketika Anda memfasilitasi anak Anda dengan berbagai macam fasilitas, Anda akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di akhir hadis diingatkan, tsumma dzakara rajulu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dan menyebut ada cerita seseorang, ya, yang mana ada seseorang yutidu safar, melakukan perjalanan yang jauh. Ada orang melakukan perjalanan yang jauh, sehingga perjalanan yang jauh ini menjadikan dirinya apa? Asy'atha aghbar, membuat pakaiannya dia itu lusuh, pakaiannya kotor, dianya lusuh. Yamuddu yadayhi ila sama, mengangkat kedua tangannya ke arah langit. Maknanya, ya, bukan menetapkan Allah itu di langit, tidak, tetapi kiblatnya doa itu adalah langit, sebagaimana kiblatnya salat kita itu ke Ka'bah. Sesuatu itu ada kiblatnya doa itu ke langit. Makanya ketika berdoa disunnahkan mengadahkan tangan ke langit sambil memandang ke arah langit, karena kiblatnya doa itu adalah langit. Das mengadahkan tangannya ke langit, kata Nabi, ya. Yamuddu yadayhi ila sama, ya Rab, ya Rab. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, ni orang tadi nih, ya, mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dalam keadaan lusuh. Tapi kata Nabi, sayang, pakaiannya bersumber dari yang haram, makanannya yang masuk adalah makanan yang haram, minumannya minuman yang haram, wa ghudiya bil haram, semuanya bersumber dari yang haram. Fa anna yustajabalah, bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya? Bagaimana Allah akan mengabulkan doa-doanya sedangkan yang masuk itu adalah dari sesuatu yang haram? Makanya dikatakan dalam sebuah riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bih. Ya. Makanan yang kita makan dari yang haram, kemudian dia menyatu dengan daging kita, nanti di hari kiamat daging kita ini yang ada haramnya, bersumber dari yang haram, oleh api neraka akan disambar oleh api neraka. Ya. Makanya kita berusaha untuk menjauhi dari sesuatu yang tidak halal, yaitu haram. Kenapa? Karena beresiko. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menguatkan niat kita dan usaha kita agar terhindar dari sesuatu yang haram dan yang syubhat. Semoga Allah memudahkan kita untuk mendapatkan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Sekian, ada yang mau ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ya, saya tanya apa waktu yang paling saja berdoa di mana yang
Terima doa kita terkabul, bulan depannya dan kabul doa kita. Yang kedua, apakah Allah akan mengabulkan orang berdosa? Dan apakah doa istighfar dapat terkabulnya doa? Yang ketiga, Allah pernah menjanjikan umatnya itu ada 3 orang ini selain Nabi Muhammad, tidak ada yang lain yang doanya cuma terkabul. Ada dalam Allah ada 3 orang selain Nabi Muhammad, ada 3 orang itu. Saya terlibat di pematian atau di persiapan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, waktu dimudahkan doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Yang pertama adalah waktu di pertengahan malam, di sepertiga malam. Itu paling utamanya, waktu untuk memanjatkan doa. Tapi ingat, bangun sholat, bukan bangun tidur, doa habis itu tidur. Ya, karena ada sebagian orang menganggap bahwasanya berdoa di tengah malam itu dikabulkan oleh Allah sekalipun tanpa sholat. Tidak. Maksud di sini adalah orang yang bangun di sepertiga malam melaksanakan sholat, setelah itu berdoa. Jadi tidak bisa begitu melek doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dan selesai tidur lagi dia. Tidak bisa seperti itu. Bangun, sholat, habis sholat berdoa. Itu waktu diijabahkannya doa. Sepertiga malam. Ada yang mengatakan waktu sahur, berarti sebelum masuknya waktu subuh. Banyak. Ada yang mengatakan waktu antara azan dan iqamah. Itu juga waktu mustajab untuk doa. Makanya ketika sebelum iqamah, setelah azan, kita dianjurkan untuk memperbanyak doa. Yang keempat, ada yang mengatakan waktu turunnya hujan. Waktu turunnya hujan itu adalah waktu-waktu di mana dikabulkannya doa. Dan begitu juga ada waktu-waktu yang mulia seperti Ramadan, bulan-bulan haram, Ashhurul Hurum, dan lain sebagainya. Itu juga merupakan waktu-waktu diijabahkannya doa. Adapun tempat yang jelas, ya, tempat diijabahkan doa itu paling cepat adalah tempat turunnya rahmat, seperti masjid, ya, yang dijadikan untuk tempat ibadah, musalla, ya, musalla. Itu adalah tempat-tempat yang cepat turunnya rahmat Allah dan cepat juga dikabulkannya doa. Atau perkumpulan dalam rangka perkumpulan baik seperti majelis ta'lim, majelis zikir dan lain sebagainya. Itu juga menjadi wasilah terkabulnya doa. Orang-orang yang dikabulkan doanya oleh Allah selain baginda Nabi 3 orang, itu diantaranya adalah Sayyidina Umar dan kemudian Sayyidina Ali, yang diperintahkan oleh Nabi untuk mendatangi Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali kalau saya tidak salah. Itu agar memohonkan doa kepada mereka. Jadi Rasulullah minta kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali untuk mendatangi seorang, bukan sahabat dia ya, seseorang yang bernama Uwais Al-Qarani. Ditanya, kenapa Uwais Al-Qarani? Karena orang ini doanya terkabul. Doanya terkabul. Padahal Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali doa juga terkabul. Tapi sungguh begitu, oleh Nabi diminta untuk memohon doa kepada Uwais Al-Qarani. Itu saja. Orang yang berdosa, apakah doanya terkabul? Terkabul dengan syarat dia bertaubat terlebih dahulu. Dia bertaubat terlebih dahulu. Kalau dosanya kecil, dengan beristighfar. Karena salah satu khasiat daripada istighfar adalah dikabulkannya doa. Tapi kalau orang yang berdosa besar, syaratnya adalah bertaubat agar doanya dikabulkan oleh Allah.
Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, tanya saya sudah melakukan amal-amal baik seperti sholat, tapi saya ini masih ada hutang sama orang, apakah benda atau gaji. Apakah selama saya masih ada hutang itu amal ibadah saya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya ya yang namanya hutang itu ad-dainu hammun fil laili wa dhillun fil nahar. Hutang itu adalah sesuatu yang membuat kita sumpek ketika malam harinya karena memikirkan hutang, dan hina di siang harinya karena ketemu orang yang hutangkan kita. Betul kan? Itu adalah resiko daripada hutang. Resiko hutang itu malam harinya kita sumpek mikirkan hutang. Betul tak? Mikirkan hutang yang tak terbayar bayar. Kemudian siang harinya kita ini merasa hina ketika bertemu dengan orang yang menghutangi kita. Nah, kalau kita berhutang dengan seseorang, apakah amalan kita diterima oleh Allah? Selama amalan yang kita kerjakan, tetap amalan kita diterima oleh Allah. Hanya saja mohon maaf, semuanya itu ya tersendat apabila kita tidak melunasi atau memenuhi kewajiban kita yang tertunda kepada orang lain. Nah, makanya hutang itu menentukan wafatnya seseorang. Ya, sekalipun ya begitu banyak amalan seseorang ya, dan dia mati di depan Ka'bah, Nabi SAW bersabda, tetapi dia masih memiliki kewajiban kepada orang lain yang belum dia lunasi, maka semua kebaikan-kebaikan itu ditunda oleh Allah. Sampai orang yang kita hutangi itu mengikhlaskan. Ketika dia ikhlas, baru kebaikan tadi itu diangkat. Jadi hutang itu menjadi sebab tertundanya amal kita. Amal kita diterima oleh Allah, tapi ditunda dulu. Sebab apa? Hutang kita dengan orang lain yang belum kita lunasi. Suami saya itu ada orang datang, misalkan, terus dia bilang kita uang, Apa? kalau ada uang maksud kita nih, biar kambing, kan? Deposit. Kambing lah nih Pak, misalnya 2 juta gitu kan. Nanti kalau udah kambing berkembangnya nanti kita bagi hasil. Tahu-tahu pas waktunya tiba, kita bilang, oh kita mau boleh nggak kambingnya kita untuk lebaran haji gitu kan, untuk kurban. Tahu-tahu kita bilang tuh udah sebulan sebelumnya nih Ustaz. Bahkan pas dekat seminggu tuh dia bilang kambingnya mati Ustaz. Kita tak terima lagi istilahnya kan. Dia tak bisa, kita bilang itu masa kalau bilangnya mati, kenapa nggak ditutup kita matinya gitu kan, bohong kali kan. Nah di situ udahlah kita anggap dia hutang kan, kita kan. Kalau kita mati itu dia marah-marah Ustaz. Dia bilang ketemu di mana gitu kan. Udahlah sampai itu tapi kita tadi kita merasa kita tak relakan. Nah itu gimana Ustaz? Jadi begini. Pertama, kalau sistemnya itu kerjasama dilihat dari kesepakatan. Bagaimana kesepakatannya? Orang yang kerjasama dengan hutang itu beda. Kalau hutang itu begini Bu, saya pinjam uang 1 juta. Ibu enggak bakal nanya, buat apa Pak Ustaz? Oh ya Ustaz, buat keperluan saya, udah. Jadi ibu tidak boleh mengambil manfaat dari uang yang saya pinjam. Betul enggak? Nah, ini hutang. Tapi kalau misalkan, Bu, ada uang enggak 1 juta? Untuk apa Ustaz? Yuk kita bikin lahan. Atau kita bikin buka stand. Nanti untungnya bagi 2. Ini bukan hutang namanya, tapi kerja hanya saja saya dimodalkan. Nah, dalam hal ini bagaimana kesepakatan saya dengan ibu?
Kalau kesepakatannya bahwasanya setiap bulan saya memberikan keuntungan kepada ibu dari 1 juta tadi 100.000, maka itu adalah hak ibu yang wajib saya berikan. Andai tidak, berarti saya tidak amanah, khianat, dosa. Dosa. Berarti saya sudah menyalahi aturan. Apabila ya apa tadi? Bukan, kesepakatan tadi dinyatakan dari awal bahwasanya ibu itu bilang, Pak Ustadz, kalau saya perlu uang 1 juta ini kembali, kira-kira bisa tidak dikembalikan? Bisa, tapi ibu harus lapor kepada saya 1 bulan sebelumnya. Saya akan kembalikan 1 juta. Maka ibu bilang, Pak Ustadz, sebulan lagi saya mau ambil modal saya 1 juta. Ya, modal saya ambil 1 juta. Kemudian begitu 1 bulan tidak saya berikan dengan alasan uangnya hilang, berarti itu tanggung jawab saya. Saya hitung terhutang dengan ibu. Saya hitung terhutang dengan ibu. Kenapa? Karena saya tidak mengembalikan hak yang dimiliki oleh ibu. Tapi kerjasamanya putus, kerjasamanya sudah kandas. Apabila saya tidak mengembalikan, maka saya hitung terhutang. Dan apabila ibu tidak meridhoi, ya udah, berarti di akhirat itu berat. Di akhirat itu berat, urusannya berat. Sudah? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana deposit dengan bank, tapi sekarang kan sudah ada istilah syariah. Ya. Jadi sistem syariah itu ya kita tahu bahwa ini dikelola dengan syariah. Iya. Lalu kita mendapatkan Keuntungan. Jadi bagaimana Ustaz hasil dari keuntungan yang secara tidak tahu Apa yang dikelola? Ya. Yang kita percaya bahwa ini syariah. Iya, iya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan zaman teknologi informasi melalui HP, banyak orang membuat narasi tentang kebencian pada suatu kelompok atau seseorang. Padahal itu tidak benar karena benci di-share. Nah, kita termasuk orang yang benci share ke ini. Apakah itu termasuk gantinya omongan? Ya. Padahal itu tidak benar. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama ya, masalah mendepositkan sebagian harta kita di bank syariah. Apakah berlaku dengan mendepositkan sebagian harta kita di bank konvensional? Beda. Walaupun modelnya sama. Modelnya sama enggak? Modelnya sama. Sama-sama kita nyerahkan uang, betul? Sama-sama teken kontraknya, atur waktunya, semua sama. Yang membedakan apa? Dua. Yang pertama, yang membedakan akad. Kalau syariah, akadnya syariah. Apa itu akad syariah? Akad syariah berbeda dengan akad konvensional. Tentu kalau akad syariah ini dia mengedepankan nilai-nilai syariah. Betul? Dia akan mengedepankan nilai-nilai syariah dan dikelola oleh orang yang mengetahui hukum jual beli secara syariat. Sementara yang konvensional dia tidak mengedepankan nilai-nilai syariah. Makanya istilah syariah dengan konven itu istilahnya berbeda di istilah saja. Kalau di syariah istilahnya murabahah, bagi hasil. Tapi kalau konven istilahnya bunga. Sebenarnya kalau kita tarik makna bunga itu sama juga, kita mendapatkan hasil, tapi beda.
Bedanya di mana? Bedanya di akad. Saya kasih contoh misalkan. Pak, saya pinjam uang 10 juta, bisa Pak? Bisa Pak Ustadz. Kapan mau dikembalikan uang saya? Kira-kira setelah Ustadz pinjam. Sebulan Pak, boleh. Tapi kembalinya 10.500.000 Pak Ustadz ya. Ini yang tidak boleh. Karena mengambil keuntungan dari sebuah pinjaman. Ini yang disebut dengan riba. Yang kedua, Pak, saya ini punya gerobak. Gerobak saya ini Pak, ya kalau diisi barang sembako, insya Allah laku Pak. Oh iya Pak Ustadz, jadi saya perlu dana. Berapa? 10 juta. Bisa pakai Pak? Bisa. Nanti untungnya kita bagi dua Pak. Bapak 20%, saya 80%. Misalkan 1 juta untungnya dalam sebulan, berarti saya setor Bapak 200, saya 700. Tapi saya cicil sekalian dengan pinjaman saya. Misalkan 300.000 saya cicil, berarti Bapak harus menerima 500.000, saya 500.000. Baik Pak, deal. Ini tidak riba. Tapi hampir sama kan? Hampir sama enggak? Hampir sama. Sama-sama dapat keuntungan enggak Bapak? Sama. Tapi beda di akad. Betul enggak Pak? Nah, syariah dengan konven itu bedanya di akad. Akadlah yang membedakan sistem kita dengan sistem konvensional. Akad yang membedakan sistem kita dengan sistem konvensional. Walaupun menurut kita kurang lebih Pak, ya, tetapi inilah perbedaan akad. Sama halnya Pak dengan begini. Pupuk, tahu pupuk? Pupuk buat tanaman itu dari mana? Asalnya kotoran binatang. Jual beli kotoran binatang itu statusnya apa? Najis kan? Najis. Jual beli barang najis itu boleh enggak? Enggak boleh. Tidak boleh jual beli barang najis, karena barang najis diperjualbelikan tidak sah. Lalu bagaimana kita bisa menanam pohon sebanyak ini tanpa pupuk? Apa bisa? Tidak bisa. Mau tidak mau kita harus beli pupuk? Bisa. Kita tidak membeli pupuknya, tetapi kita membeli jerih payahnya, jasanya. Jadi ketika membeli pupuk, kita niatkan, nih saya beli jasanya, bukan beli barangnya. Kalau beli barangnya tidak sah. Paham kira-kira Pak? Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Jadi ketika kita mendepositkan uang kita ke bank syariah, sudah, berarti itu tanggung jawab secara syariah siapa yang menaungi perusahaan tersebut. Tapi kalau konven, kita tidak tahu siapa di belakang orang-orang ini. Apakah ahli syariah? Tidak. Pasti orang-orang umum. Jelas Pak ya? Itu yang pertama. Yang kedua, masalah men-share berita. Maka saya beritahukan, jangan men-share berita apapun tanpa kita ketahui resikonya. Ketika ada api fitnah yang dihidupkan oleh seseorang, kemudian kita membantu api fitnah tersebut supaya menjadi besar, maka kita masuk bagian daripada orang yang menghidupkan api fitnah. Dari satu sampai ke lain sampai ke lain terus, itu dosanya dapat. Ya, dosa jariah, bisa disebut dengan dosa jariah. Makanya ketika kita men-share, share saja sesuatu yang manfaat. Ya, cara buat rumah itu di-share. Ya, cara bikin pagar itu di-share. Ceramah-ceramah di-share. Ceramah-ceramah yang tidak menimbulkan kontroversi itu di-share. Nasihat-nasihat, nasihat malam hari, nasihat rumah tangga, nasihat mencari rezeki itu aja di-share. Fitnah-fitnah, apalagi mohon maaf yang bau-baunya itu politik, sudah kita tutup. Ya, kita sudah belajar dari pengalaman beberapa tahun lalu. Fitnah-fitnah itu muncul karena memang ini adalah merupakan akhir zaman. Jadi lebih baik kita men-share sesuatu yang bernilai pahala. Sudah jelas pahala bagi kita. Selama itu mengalir, video tersebut diputar oleh orang, selama itu juga kita mendapatkan pahala jariah. Jelas Pak ya? Cukup Pak. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.